para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah yang telah dimulai 56 tahun yang lalu hanya memperjuangkan soal iman, Islam dan ihsan. Memperjuangkan dari imanul am menjadi imanul abidin wal muhibbin, yang selanjutnya menjadi imanul arifin. Perjuangan ini salariah tidak berisiko tinggi, tapi sangat sulit untuk diperjuangkan. Perjuangan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya ini perjuangan sangat sulit sekali. Tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, jarak yang sangat jauh, fasilitas-fasilitas yang sangat sederhana pada waktu itu. Seorang berjuang mau dari Mekah ke Mesir itu saja berbulan-bulan dengan kendaraan unta. Sekarang dari kita ke Mekah hanya 8-9 jam. Komunikasi tidak ada pada waktu itu. Sekarang dengan televisi, dengan HP dan sebagainya sangat mudah sekali. Para hadirat, justru di saat yang sulit itulah para pejuang-pejuang kita dengan semangat yang luar biasa, tidak sedikit para sahabat-sahabat ini dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kampung halamannya, meninggalkan Makkah, bukan untuk 1 hari 2 hari, bukan untuk 1 bulan 2 bulan, bukan untuk 1 tahun 2 tahun, tapi dia hijrah untuk selama-lamanya. Ada yang bertugas di Mesir, di Afrika, yang akhirnya berjuang di sana, seanak keturunannya di Afrika. Ada yang ke daerah Balkan, di daerah Soviet, yang hari jadi Imam Bukhari dan sebagainya ini. Ada yang ke Tiongkok. Ada waktu Sayyidina Utsman ini sudah ada pejuang Islam yang menyiarkan Islam sampai di Tiongkok. Semua dengan semangat berjuang mengikuti perintah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang para ibu, para bapak, perjuangan kita sangat mudah. Fasilitas sudah tersedia dengan sangat canggih dan modern. Tapi semangat kita yang jauh di bawah para beliau-beliau. Para bapak, para ibu yang hormati, mari ini kita koleksi gerangan apa yang menjadikan demikian. Mengapa para pejuang-pejuang tabi'in ini mati-matian berjuang jiwa dan raganya untuk menegakkan Islam, untuk menyiarkan Islam, untuk memajukan iman, Islam bahkan ihsan. Tidak ada lain karena beliau mendapat fadl dari Allah, mendapat tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul, sehingga tingkat kesadarannya
Beliau betul-betul sadar kepada Allah SWT. Betul-betul terbebas dari nafsu-nafsu ananiyah, nafsu duniawiyah, nafsu-nafsu yang menjadikan manusia ini tamak, syirik, dan sebagainya. Dengan syafaat Rasulullah SAW mengelora di hati atharul iman, atharul ma'rifah, yaitu amal-amaliyah yang diperbuat oleh para sahabat-sahabat. Di antara amaliyah itu adalah berjuang untuk iman dan Islam, hingga Islam merata di seluruh dunia. Indonesia kalau dibandingkan dengan Tiongkok kalah. Indonesia baru zaman Wali Songo, setelah tahun 1200 takriban, atau setelah 1000 lah, zaman Kediri sudah mulai masuk. Tiongkok zaman Utsman sebelum 1000 sudah masuk di Tiongkok. Para hadirat yang menghormati, makin jauh dari Rasul. Semua sahabat mendapat nazrah, bisa tawajuh langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tersinarilah hatinya, terbukalah iman dan Islam, sehingga membuahkan amaliyah, terutama dalam perjuangan untuk mengajak umat dan masyarakat kembali pada Allah. Namun seiring sunatullah, setelah Rasulullah wafat, makin jauh dari Rasul, makin turun tingkat keimanan para tabi'in, para salafus soleh, kalau dibanding para sahabat-sahabat, yang akhirnya Islam hanya tinggal suatu nama, Islam hanya tinggal suatu catatan. Banyak orang mengaku Islam, mengaku iman, tapi hatinya kosong, hingga Islam hanya sebuah nama. Hingga suatu saat Allah mengutus para orang terpilih. Ada hadis, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'atin an yujaddida amratina. Di setiap 100 tahun Allah ini akan melahirkan, mengutus seorang mujaddid yang tajadud, seorang reformer yang mereformasi keadaan umat Islam, baik di bidang ubudiyahnya, terutama di bidang amaliyah sunnah maupun sosialnya, dan terutama di bidang iman Islamnya. Maka muncullah tokoh-tokoh besar, Sohibut Thariqah seperti Abdul Qadir Jailani, Syekh Ba'udin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani, banyak lagi, Al-Ghazali, Syekh Abi Hasan Asadili, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Syekh Ibn Athaillah Asy-Syakandari, banyak lagi. Banyak sultan oleh di bidang tasawuf yang memperjuangkan tentang iman dan ma'rifat. Ada di bidang fikih seperti Madzhabul Arba', Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Ini bagian mujtahid di bidang. Ada mujtahid di bidang perjuangan, muncul tokoh-tokoh pergerakan yang semuanya ini memang dengan Allah. Dan pada tahun 64 tadi seperti dilakat, muncullah
Musyidahidul iman, yang langsung diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mbah Yai Abdul Majid Qadzallahu Sirrah, yang mengangkat iman ma'rifat ke permukaan. Yang sudah lama iman ma'rifat ini tidak diangkat karena tidak ada orang yang ditugaskan Allah. Secara kajian tidak ada orang yang berani mengangkat iman yang sangat tinggi, yang kalau tidak disertai taufik hidayahnya Allah, justru banyak para sufi-sufi yang kontroversi, yang bijaksana di dalam menyampaikan tengah masyarakat karena sedang fana, hatinya fana kepada Allah, sehingga akalnya tidak bisa kontrol. Banyak kalam-kalamnya yang sadohat, yang mengejutkan, bahkan cenderung terkesan kontroversi, hingga menjadi suatu masalah yang kontroversial. Terjadilah pertentangan satu dengan yang lain, yang tidak sedikit berakhir saling bunuh-membunuh. Para hadirat yang kami hormati, begitulah akhirnya surat Al-Waqiah dengan mengangkat iman ma'rifat. Ulama-ulama mengkhawatirkan lagi bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam, karena pada waktu ini umat Islam belum siap menerima ajaran-ajaran ma'rifat, ditambah para mujtahidnya ini, istilah sekarang, kurang ada keahlian di dalam menyampaikan dalam bentuk bahasa, sehingga di dalam mengungkap lauqiyahnya kurang tepat untuk menggambarkan, mewakili rasa yang ia terima menjadi sebuah ucapan, hingga ucapannya ini jauh daripada apa yang dirasakan. Terjadilah masalah secara ya tidak dalam terlakan seperti Al-Khalat, seperti Sri Jenak, seperti Mbah Pansuri, banyak lagi. Nah, ada yang kecil-kecil banyak, bahkan tidak sedikit para aulia-aulia ini yang masih belum kambil, yang masih sedikit kecampuran nafsiyah hingga rusak syariatnya. Itulah yang dia khawatir. Di saat waqidah muncul pertama kali, banyak orang yang mengatakan waqidah sesat, waqidah ini menyimpang dari ajaran Islam, waqidah ini belum waktunya disampaikan. Banyak hal-hal itu karena kekhawatiran dan menjaga kemurnian Islam. Namun alhamdulillah, dengan Baye menyampaikan dengan gaya dan kata yang lebih daripada itu, bukan hanya mudah ditangkap dalam hati akal dan pikiran, ditunjang dengan taufik hidayah Allah, nazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah melihat Mayai. Banyak pengalaman yang mampu merasakan, menerapkan apa itu makrifat kepada Allah, yang dalam istilah wakidiyah disebut lillah dan billah. Lillah dan billah inilah yang disebut makrifat kepada Allah. Kita dulu dengan kata makrifat sebuah kalam yang sangat sakral, seolah-olah itu tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa. Sedang jadi wali saja itu sulit, apalagi jadi arifin. Itulah gambaran keyakinan yang telah tertanam di kalangan umat Islam, hingga umat Islam membatasi diri bahwa ma'rifat dan waliullah itu tidak bisa dicapai, tidak bisa dimohon, hanya hak prerogatif Allah semata bila ikhtiar. Karena menganggap dan memandang iman ma'rifat iman yang sangat tinggi sekali,
yang tidak mungkin dicapai oleh siapa saja. Memang banyak pejuang-pejuang yang menginginkan makrifat kepada Allah, bertapa bertahun-tahun mengkaji kitab-kitab tasawuf dari kitab satu ke kitab yang lain, hasilnya tidak mendapat apa-apa. Bahkan dalam kajian, kefahaman saja belum nyampe puncaknya. Banyak tidak berani masuk pada substansi ketuhanan itu. Dia terbatas pada harfiah, justru terjebak dalam harfiah itulah, maka jauh daripada makrifat kepada Allah sendiri. Hasilnya akhirnya jauh, hingga banyak hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan Islam. Ittifaq baina ulama mengharamkan membahas makrifat bagi orang yang tidak punya keahlian. Namun alhamdulillah, berkat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bimbingan batiniah, Mbah Yai menyampaikan dengan bentuk yang sangat simpel, benang, kain, dan kapas yang masyhur kata Mbah Yai. Benang, kapas adalah Nurullah, Nur Ilahiyah. Benang adalah Nur Muhammad, dan kain adalah makhluk. Itulah yang digambarkan Siti Jenar. Ya, tambahnya ini kurang tepat, tapi Mbak Yai cukup mudah menyampaikan. Dan alhamdulillah, bibarawati sholawatil waidiyah, kita semua para waidah mudah paham, bahkan bukan hanya paham di hati kita, walau lahdatan, walau dzarratan, kita merasakan walau sedikit. Ketika kita merasakan, janganlah berpikir apa mungkin kita mengenyam makrifat, padahal kita tidak ahli ibadah, kita tidak ahli zuhud. Bagaimana mungkin saya merasakan makrifat? Banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa. Dalam Al-Hikam diperingatkan, idza fatakhalaka wijhatul ma'arif, jika telah dibuka kepada kamu arah pintu-pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu banyak, dari arah ini, arah ini, arah ini, arah ini banyak. Dan saking banyak orang tidak bisa menghabiskan Allah. Ma'rifat pada Allah itu tidak bisa habis. Dari segala arah, dari atas, bawah, samping. Maka idza fatakhalaka wijhatul ma'arif, jika kau telah dibuka pintu-pintu ma'rifat, walau lahdatan, walau dzarratan, walau sekejap, walau sebiji atom, la tuballi angqalla amaluka, janganlah kau minder dan mempersoalkan dirimu bahwa aku bukan ahli ma'rifah, aku bukan ahli zuhud, aku bukan ahli riyadhah. Bagaimana mungkin aku ma'rifat? Dikatakan di situ dalam syaratnya, sebaiknya kamu perhatikan ma'rifat itu dalam hatimu dengan riyadhah, melatih. Jangan berpikir ini bukan makom saya tidak ahli riyadhah, tidak ahli zuhud. Pikiran-pikiran itulah jauh yang menjadikan kau tertutup dari ma'rifat. Konsentrasimu kepada repot dengan amalmu sendiri, perhatiannya repot dengan amalan yang sedikit, hingga tidak bisa memperhatikan nurul ma'rifah fi qalbika. Maka sebaiknya gak usah bakas amal. Amal banyak sedikit, Allah tidak tergantung dengan amal dan zuhud kita. Tapi Allah punya iradah, bitajalihi, bitajali asma'ihi wa sifatihi, bahkan bizati, ay binuri zati, akan muntabin alal mir'ati, akan tergambar di hati kita, hingga kita mampu melihat jalannya Allah SWT,
binuri asma'i wa af'alihi wa dzatihi wa ini. Setapak semangat kita perhatikan itulah. Maka nanti walau tidak punya amal apa-apa, justru dengan adanya ma'rifat di hati itulah Anda ada asarul ma'rifat ayatul iman, akan menjadi langkah-langkah muamalah, amal-amaliyah. Bahkan ma'rifat dzauq lillah dan billah itu bagian daripada ibadah itu sendiri. Tanpa kita memperhatikan, saya itu tidak ibadah. Dan Anda lillah dan billah, Anda menjadi ini yang pertama, orang yang zakir, yaitu zikir kepada Allah. Dan zikir itu sebagai ibadah kepada Allah. Maka tanpa memperhatikan aku min ahlil ibadah atau bukan, tapi dengan lillah dan billah Anda ahli zikir yang bersih dari syirik, maka Anda telah masuk pada tingkat abidin, muhibbin tanpa kita sadari. Para hadirat, maka dengan demikian janganlah kita berpikir bahwa kita tidak bisa diberi ma'rifat. Para bapak, para ibu yang hormat, maka alhamdulillah banyak pengamal waidiyah yang selamatkan waidiyah mudah diberi mendapatkan lillah dan billah. Yang saya ingat kepada Allah aja sulit, kemudian mudah lillah billah. Tinggal istiqomahnya yang perlu kita mohon pada Allah dan riyadhah, dilatih istiqomah. Ya. Yang Islam bayai istiqomahnya fi kulli nafasin lamhatin wa nafasin. Setiap kedapnya mata dan naik turunnya nafas di jiwa lillah dan billah. Kita naik, mari kita sambil dengan saya naik, nafasnya di pelan-pelan, dilatih menurut irama nafas. Ambil membaca yang mudah, apa ya Saidi, apa Sakain. Nah, hati akan tertuntun dengan bacaan dan nafas itu. Tapi kalau abakannya cepat sulit, biasanya ramkan kalem. Terus di ikhtiari insyaallah nanti lama-lama. Di samping itu hati menjadi ringan melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan tingkat sampai amal ubudiyah jawarih, masuk yang mulai baca sholawat, bermasyarakat, zakat, puasa, haji, dorongan ada. Karena ada nurul iman, bahkan nurul ma'rifat. Di sini nanti akan terbongkar rahasia-rahasianya banyak. Ada rahasia zikir kepada Allah, ada atharul iman, ibadah mudah, dan otomatis menjadi orang muttaqin. Kalau orangnya hanya lillah, yaitu takwa kepada Allah, dan billah murni tidak ada syirik. Jika betul-betul tanpa memohon apapun akan dijamin oleh Allah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika lillah dan billah betul akan tertolong. Apalagi kalau di saat itu hati kita bergerak mohon kepada Allah dengan ikhlas dalam keadaan istighraq, disitulah makom ijabah dibuka oleh Allah SWT. Hanya memang jarang para wali-wali ini mau bermohon. Ya, tapi kalau sekali mohon, bahkan baru tergerak, hatinya punya iradah, keinginan, ijabah. Karena raisalahu iradatun illa iradatillah. Karena di dalam hatinya tidak ada iradah lain kecuali itu iradahnya Allah SWT. Allahu la khakum wa ma ta'malun. Apa yang kau perbuat, kamu yang tergerak hatimu, itu Allah semua. Maka kalau kita betul mempelajari ini,
akan tersingkap tabir tasrif ilahiyah, nur-nur ilahiyah, ma'danil rabbaniyah akan muncul semua. Ulumil istifaiyah, ilmu-ilmu ya akan muncul. Maka banyak wali-walinya Allah tidak belajar, dia diberi faham semua masalah dengan segala yang diberikan Allah. Banyak tidak sekolah, tidak apa diberi, tidak bekerja, dia diberi paham untuk bekerja. Hanya biasanya mereka memang kebutuhan sedikit, maka banyak ulama-ulama, aulia-aulia yang hidupnya sederhana, tidak kaya, karena dia tidak mau israf. Kalau butuh dia memohon. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya banyak, hanya dibagi-bagikan kepada para sahabat, hingga keluarganya sendiri hidup dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau mau memohon, Rasulullah itu dicukupi oleh Allah. Begitulah para wali-walinya Allah. Kecuali Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ini nabi dan kaya raya. Nabi Sulaiman ya, nabi yang kaya, kekuasaannya meliputi jin, binatang ya, manusia. Nabi Daud raja, umumnya wali dan nabi sederhana. Di perjuangan Wahidiyah, karena kita punya perjuangan yang besar yang menjelma menjadi perjuangan umat, memperjuangkan kehidupan umat di bidang iman, di bidang Islam, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang budaya. Maka kita memerlukan satu pendanaan yang sangat besar. Di dalam membina ekonomi umat kita butuh investasi, maka kita membangun ekonomi yang besar. Sehingga maaf saya banyak dalam saya berbicara, hanya bicara banyak ekonomi, kecuali di podium saya tidak banyak ekonomi. Hingga maaf, saya minta maaf pada pengamal menjadikan kontroversi. Hingga satu saat ada satu pengamal Wahidiyah yang teringat saya, satu itu orang Pasuruan, yang kedua maaf ini kalau ada keluarganya, almarhum Bapak Kiai Mawahib Adnan. Datanglah pada saya ya dengan menangis. Yang terakhir Mawahib, mengapa Romayai Saman kok membangun ekonomi kaya, pada wali-walinya Allah ini tidak ada yang kaya, semua sederhana. Terus saya lama miskin datang panjenengan, Mbah Yai sederhana, Mbah Maraup secukupnya. Pak Mawahib, Pak Maruf tidak butuh apa-apa. Kalau kita membutuhkan perjuangan, lantas, oh betul ya, saya bermimpi ketemu Mbah Maruf. Ketika dalam keadaan miskin saya ini, saya didhawuhi Maruf, Mawahib, kamu jangan suudzon dengan Latif. Perjuangan Wahidiyah memang membutuhkan. Lain kalau zaman Ki Majid, Ki Ma'ruf membutuhkan ini. Dia insya Allah tidak istihol. Itulah Pak Wahib datang hanya untuk minta maaf kepada saya yang selama ini. Ya sama-sama tidak salah nyatane saya yang saya bangun ekonomi, membangun ekonomi. Dan alhamdulillah saya tidak sekolah, saya tidak apa-apa oleh Allah. Diberi paham sedikit demi sedikit tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, perbankan, saya diberi paham. Begitu saudara kata Pasuruan sama. Sama sebenarnya Wahib dan sama. Maka jangan takut. Berjuanglah. Tawakal kepada Allah. Nanti Allah akan memberi bekal, baik itu harta, ilmu, pengetahuan, kemampuan,
pada saatnya nanti siapa yang sungguh-sungguh akan dibekali. Seorang raja yang bijaksana tidak akan mengutus panglimanya untuk berperang jika tidak disediani logistik yang cukup, alutsista yang cukup. Pasti dibekali kebutuhan-kebutuhan dalam pertempuran melawan musuhnya. Itu baru seorang sultan, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sungguh-sungguh Anda menjadi hamba Allah, di junudullah, jadi tentaranya Allah, maka akan dicukupi oleh Allah. Tapi kalau kita hanya mendo-mendo, kelihatannya jadi pejuang-pejuang kelihatannya, tapi hanya lahiriah, Anda akan tidak dapat apa-apa. Kelihatannya tawajuh kepada Allah, tapi hakikatnya seperti yang sampaikan khotib tadi, apa itu? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanha. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, kata Al-Quran itu ada Allah di Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanha. Dia akan mengalami compang-camping harta kehidupan yang serba kekurangan. Kita berjuang untuk umat dan masyarakat. Kita dari Khotibul Wahidiyah, kita dari Badan Wanita Wahidiyah berjuang. Kalau betul-betul hadir hatinya, tawajuh pada Allah, ubudiyah, tapilah hatinya alif anillah, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanha. Mungkin tidak ma'isyah dan mati harta, dia masih tercukupi, tapi dalam rumah tangganya akan ada cobaan. Mungkin dia tentang, tapi dalam kehidupan yang lain kekurangan. Ini. Tapi sebaliknya, faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang takwa, haqqa tuqatih, makhraja, yaj'al lahu makhraja, Allah akan mengeluarkan dari segala kesulitan lahir dan batin.